Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan kami, Pak Soleh Channel. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang media penyimpanan komputer. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk langsung saja kita ikuti tayangan berikut ini. Setiap dokumen atau data lainnya dalam bentuk digital, misalnya foto, audio maupun video, pasti akan kita simpan ke dalam sebuah tempat penyimpanan yang ada pada komputer. Oleh karena itu, diperlukan sebuah media penyimpanan data pada komputer agar pada suatu saat nanti kita bisa membuka kembali dokumen-dokumen yang kita miliki tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang media penyimpanan data pada komputer. Apa sajakah yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian media penyimpanan komputer dan klasifikasi media penyimpanan komputer. Media penyimpanan data pada komputer atau computer data storage adalah sebuah media yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat komputer. Selanjutnya, media penyimpanan komputer terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama adalah media penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Yang kedua, media penyimpanan optikal. Kemudian yang ketiga, media penyimpanan flash. Dan yang keempat adalah media penyimpanan awan atau cloud storage. Baiklah, kita akan bahas satu persatu keempat kategori dari media penyimpanan data pada komputer tersebut. Yang pertama adalah media penyimpanan magnetik. Media penyimpanan magnetik merupakan sebuah media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang saat ini paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Lalu apa saja media-media penyimpanan yang termasuk ke dalam kelompok ini? Yang pertama adalah floppy disk atau disket. Floppy disk atau disket ini adalah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari sebuah medium penyimpanan magnetis bulat yang tipis dan lentur yang dilapisi oleh bagian yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian berikutnya adalah hard disk. Hard disk adalah perangkat keras komputer atau laptop yang bekerja secara sistematis. Data yang ada pada hard disk ini tidak akan hilang meskipun komputer atau laptop dalam keadaan mati. Hard disk sebagai media penyimpanan bersifat permanen. Kapasitas penyimpanan dari hard disk ini cukup besar. Dengan kapasitas yang tersedia sudah mencapai lebih dari 1 terabyte. Selanjutnya, perangkat media penyimpanan magnetik yang lainnya adalah yang dinamakan dengan super disk. Super disk ini adalah sebuah media penyimpanan yang diperkenalkan oleh sebuah perusahaan yaitu 3M, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkantoran, komunikasi dan keamanan, di mana perangkat ini mampu menyimpan data
sebesar kurang lebih 120 mega hingga saat ini mencapai lebih dari 240 mega. Selanjutnya kita akan bahas media penyimpanan optikal. Optical memory atau optical disk merupakan media penyimpanan data yang terbuat dari bahan-bahan optik seperti resin atau polikarbonat yang dilapisi permukaannya dengan bahan yang sangat reflektif seperti aluminium. Kategori media penyimpanan optikal antara lain yaitu compact disc. Compact disc adalah sebuah disk yang dapat menyimpan data audio maupun video yang telah didigitalisasi dengan standar menggunakan disk ukuran 12 cm yang dapat merekam lebih dari 60 menit waktu putar tanpa terhenti. Media penyimpanan optikal yang lain yaitu digital versatile disk atau yang lebih populer dengan singkatannya DVD. Secara fisik antara CD dengan DVD tidak ada perbedaan, namun untuk DVD ini mempunyai keunggulan dibandingkan dengan CD, di mana kapasitas penyimpanannya jauh lebih besar dari CD, yaitu hingga mencapai 4,7 GB. Di samping memiliki kualitas yang lebih bagus daripada compact disc. Selanjutnya kita akan bahas tentang media penyimpanan flash. Media penyimpanan flash saat ini sudah mulai menggantikan media penyimpanan magnetik karena flash memiliki harga yang lebih murah dan tentu saja lebih praktis. Penyimpanan data dalam media ini bersifat portable dan permanen. Apa saja yang termasuk ke dalam kelompok penyimpanan flash? Antara lain adalah seperti yang nampak dalam gambar. Kita semuanya sudah tidak asing dengan perangkat ini, yaitu yang dinamakan dengan flash disk. Flash disk pertama kali muncul sekitar tahun 1999 yang ditemukan oleh ahli komputer yaitu Amir Ban, Dov Moran, dan Oron Ogden yang menemukan sistem penyimpanan data terbaru yang kemudian kita kenal dengan nama flash disk. Flash disk ini merupakan media penyimpanan data portable yang terhubung ke komputer melalui port universal serial bus. Flash ini merupakan perangkat yang paling mudah untuk menyimpan dan mentransfer informasi dengan kapasitas yang tersedia saat ini mulai dari ukuran 2 GB hingga 1 TB. Sebuah ukuran yang tidak kecil bagi sebuah penyimpanan yang bersifat portable. Perangkat yang lainnya yang dinamakan dengan nama kartu memori, karena penyimpanan ini berbentuk seperti sebuah kartu. Kartu memori dikeluarkan pertama kali sekitar tahun 1990-an dan saat ini telah mengalami evaluasi yang cukup besar dari segi ukuran secara fisik maupun segi kapasitas penyimpanannya. Media yang biasa dipakai pada alat elektronik yang menggunakan kartu memori ini antara lain adalah seperti ponsel, kamera digital,
camcorder digital, laptop, MP3 player, PDA, konsol game, dan juga printer. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan SSD sebagai salah satu media penyimpanan flash. SSD ini mungkin jarang kita dengar di telinga kita karena memang SSD ini masih kalah populer dengan media penyimpanan flash yang lainnya yang tadi telah kita bahas, yaitu flash disk maupun kartu memori. SSD ini saat ini bisa menggantikan hard disk karena kapasitas penyimpanan SSD ini pun juga cukup besar dan sifat penggunaannya yang portable juga, yang bisa kita lepas setiap saat dari komputer. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah klasifikasi yang keempat, yaitu media penyimpanan awan. Media penyimpanan awan atau yang lebih dikenal dengan istilah cloud storage merupakan media penyimpanan yang bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan tersebut kepada internet. Media penyimpanan ini sekarang mulai banyak dimanfaatkan oleh berbagai kalangan karena tentu saja memiliki kelebihan utama, yaitu kita tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data karena semua data akan kita simpan secara online pada internet. Namun tentu saja masih memiliki kekurangan, yaitu jika server terjadi masalah, maka resiko yang akan kita tanggung adalah kita akan kehilangan data karena kita tidak dapat mengaksesnya. Penyedia layanan penyimpanan awan di internet antara lain adalah Google Drive. Google Drive adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh Google untuk para pengguna yang telah memiliki akun Google. Inilah salah satu andalan Google dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Berikutnya adalah cloud. Tidak berbeda jauh dengan Google Drive. Cloud ini memberikan layanan penyimpanan data di internet, namun memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda dibandingkan dengan Google Drive. Berikutnya lagi adalah hosting. Secara umum, hosting ini juga merupakan layanan penyimpanan awan di internet yang tidak berbeda dengan layanan yang lain. Namun mayoritas layanan hosting ini seseorang harus melakukan pendaftaran dan tidak gratis alias berbayar, tidak seperti layanan Google Drive maupun Microsoft Cloud. Demikian pembahasan tentang media penyimpanan data pada komputer yang telah kita bahas bersama-sama. Kita akan bertemu lagi di pembahasan yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.